Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali ya pada mata pelajaran Ibu, mata pelajaran biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Anak-anakku sehat semua, dalam keadaan sehat dan walafiat, sehingga kita masih berjumpa pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu akan mengabsen dulu ya. Atun, hadir, Rizky, Aji, Asri. Alhamdulillah berangkat semua ya, dan masih diberi kesehatan pada hari ini. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar materi apa? Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian apa sih ruang lingkup biologi. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ya materi dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai materi tentang apa sih itu biologi dan ciri-cirinya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materinya ya dari minggu kemarin mengenai jenis-jenis objek biologi. Lalu ada tingkatan ruang lingkup biologi apa saja sih? Nanti kita akan membahas ya, membahas bersama-sama, dan kalian juga perlu mengetahui apa saja peranan ruang lingkup biologi ini bagi semua kehidupan. Nanti kita akan mempelajarinya ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi berikutnya, di sini Ibu akan sedikit mengulas kembali materi dari minggu kemarin, bahwa biologi itu ada yang masih ingat tidak? Apa itu biologi? Ya, ilmu biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup yang lainnya. Karena apa? Karena tentunya kita sendiri sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, tentunya kita saling berhubungan ya, saling keterkaitan dengan makhluk hidup yang lainnya kan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu yang paling sederhana kita bisa temui saat kita makan sehari-hari. Contohnya apa? Ketika kalian makan daging hewan, lalu hewan yang kamu makan itu, hewan tersebut pasti membutuh makanan, yaitu dari tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuhan yang dimakan oleh hewan itu memerlukan karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara. Nah, oksigen yang dilepaskan tumbuhan kita hirup, sementara sistem ekskresi kita itu perlu juga mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dari penjelasan tadi tentunya kalian paham kenapa makhluk hidup itu saling membutuhkan, karena Nah, pada materi kali ini ruang biologi kita akan membahas mengenai struktur makhluk hidup, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, Ibu harap sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam kembali materi yang sebelumnya dan akan Ibu sampaikan, Ibu harap kalian mendengarkan terlebih dahulu dengan baik dan seksama, karena nanti di akhir pertemuan kita akan
ada tanya jawab soal ya yang telah ibu jelaskan, jadi nanti ketahuan siapa yang paham materi dari ibu dan mana yang belum paham. Nah, yang pada kali ini ibu akan membahas mengenai tingkatan ruang lingkup biologi. Nah, berikut adalah tingkatan ruang lingkup biologi yang kalian harus ketahui. Yang pertama itu ada molekul. Nah, molekul ini merupakan gabungan dari dua atau lebih unsur atom. Nah, pada molekul ini juga merupakan partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa. Sebagai komponen materi, molekul ini terdapat pada zat organik dan biokimia. Molekul juga menjadi unsur penyusun sebagian besar samudra dan atmosfer. Dalam ruang lingkup biologi molekuler, unsur yang dikaji meliputi pengetahuan tentang asam nukleat, lemak, karbohidrat, dan protein. Tingkatan yang kedua yaitu adalah sel. Ya, tentunya kalian sering mendengarkan ya istilah dari kata sel. Nah, sel ini merupakan suatu unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Yang ketiga itu ada jaringan, yang mana jaringan ini terbentuk dari beberapa sel, di mana sel-sel tersebut memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Misalnya itu jaringan pada hewan, jaringan otot, jaringan dan jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya itu ada organ. Nah, organ ini terbentuk dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu, misalnya itu daun, batang, dan akar yang ada pada tumbuhan atau organ yang ada pada hewan. Yang selanjutnya itu ada sistem organ. Nah, sistem organ ini terdiri dari organ-organ yang saling bekerja dan berinteraksi secara sinergis. Misalnya itu sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan. Nah, dari sistem tersebut ini memiliki organ-organ yang saling bekerja sama, karena tentunya pada sistem tersebut membutuhkan bantuan dari organ-organ yang lainnya. Selanjutnya itu ada organisme. Nah, organisme ini merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi kehidupan. Selanjutnya itu ada populasi, yang mana populasi ini merupakan kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, misalnya populasi manusia atau hewan tertentu. Selanjutnya itu ada komunitas. Komunitas ini merupakan suatu kumpulan beberapa populasi yang menempati suatu wilayah tertentu, misalnya populasi dalam suatu kebun pasti memiliki beberapa kumpulan dari populasi tersebut. Selanjutnya itu tingkatan ruang biologi yaitu ada ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan kesatuan antara komunitas dengan lingkungan tempat hidupnya, yang di dalamnya itu terdapat hubungan timbal balik, misalnya ekosistem pantai, ekosistem danau, ekosistem hutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada bioma, yang mana bioma ini merupakan suatu kumpulan dari berbagai ekosistem yang membentuk suatu kesatuan ekosistem dunia atau global. Nah, dari beberapa yang tadi Ibu sudah jelaskan tentang mengenai tingkatan ruang lingkup hidup. Yang pertama itu kita harus tahu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama itu ada molekul, kedua itu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih peranan ruang lingkup biologi bagi kehidupan.
Nah, materi selanjutnya itu peranan ilmu biologi bagi kehidupan. Nah, pada peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari ini itu pada bidang kedokteran. Contohnya itu pada melakukan teknik bayi tabung menggunakan metode keluarga berencana atau KB. Nah, pencangkangan, lalu ada pencangkokan organ tubuh, bedah plastik, dan terapi game. Selanjutnya itu terdapat pada bidang farmasi, yang mana contohnya itu pembuatan vitamin sintetik, vaksin, antibodi, monoklonal, hormon insulin buatan, enzim buatan, antibiotik untuk bakteri dan jamur, serta obat-obatan tradisional dan modern. Adapun peranan selanjutnya itu bidang bioteknologi pangan. Nah, contohnya itu ada pembuatan keju, sosis, kecap, tape, tempe, oncom, tauge, yogurt, makan suplemen seperti protein SPT atau protein sel tunggal, dan teknologi pembuatan makanan. Nah, selanjutnya itu ada di bidang pertanian. Nah, contohnya itu penemuan bibit unggul, tanaman transgenik atau tanaman hasil rekayasa genetika, teknologi hidroponik, kultur jaringan, dan pemandulan hama. Nah, di bidang peternakan ini merupakan salah satu contoh dari peranan biologi, yang mana contohnya itu inseminasi buatan atau kawin suntik, cloning untuk hewan, ayam petelur tanpa dibuahi pejantan, dan hewan ternak yang bermutu unggul lainnya, yang mana memproduksi susu, daging, dan telur berkualitas tinggi. Selanjutnya itu ada di bidang perikanan, contohnya itu budidaya kerang penghasil mutiara, budidaya udang windu, dan budidaya ikan hias. Selanjutnya itu bidang industri, contohnya itu teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. Nah, di sini kita bisa dilihat dari gambarnya. Yang selanjutnya itu juga ada bidang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dari gambar tersebut, nah contohnya itu pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme, menguraikan tumbuhan minyak di laut dan plastik dengan bakteri, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui dari peranan biologi, adapun pasti tentunya memiliki bahaya dari ilmu biologi. Nah, dari bahaya ilmu biologi ini seringnya itu dalam penggunaan ilmu biologi yang secara berlebihan dan tidak benar dapat menyebabkan terganggunya kelestarian alam. Nah, misalnya itu penerbangan hutan liar, penggunaan pestisida yang berlebihan, dan penggunaan senjata biologi yang disalahgunakan, yang mana dapat menyebabkan manusia terkena penyakit yang mematikan. Dari penggunaan ilmu biologi, kita juga harus bijaksana dan dilandasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup yang di sekitarnya. Nah, tadi bisa dijelaskan ya mengenai materi pada hari ini. Nanti kita akan melakukan post test sesuai dengan tadi Ibu bicara pada di awal pembelajaran. Nanti kalian mengisi soal yang sudah Ibu buat, nanti Ibu bagikan. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke ketua kelas ya. Mungkin sekian dari Ibu, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita masih dalam keadaan sehat dan walafiat. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.